Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya surah Fatir ayat 28. Allah nekun, wa minan nasi wad dawab, dari golongan manusia, wad dawab, binatang yang melata-lata, wal an'am, binatang ternak, mukhtalifun alwanuha, warnanya berbeda-beda. Gehasar li Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, innama, hanya saja yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hambanya Allah yang telah disebutkan, al-ulama, adalah ulama-ulama yang ada dalam dunia ini. Ayat tersebut hamba Allah. Gepe ingat getanya bahwa betapa mulianya seorang alim ulama, betapa mulianya orang yang berkiprah, orang yang gepa-abih wate dalam gepahami ilmu agama Islam, dalam jad ke orang yang mujtahid, jad ke orang yang mujtahid tarjih seperti Imam An-Nawawi, mujtahid mutlak seperti Imam Asy-Syafi'i. Ulama-ulama tersebut disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, firman-Nya, orang yang paling ya ke Allah dari kategori manusia, dari kategori binatang, dari kategori hewan ternak, bandum lat batat kaya bate, yang paling ya ke Allah gekenle Allah dalam Al-Quran, innama, hanya saja, yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang paling ya ke Allah dalam kehidupan dunianya orang si'lun adalah alim ulama. Ulama, alimon, orang yang alim, ulama, orang yang sangat padat dan syarat dengan ilmu pengetahuan agama dalam kehidupannya. Wate kata pegah lagi nyan orang si'lun. Kenapa ini dibahas hari ini? Pakannya juga tema uronyo cukup le orang-orang baik di Aceh, di luar Aceh, yang menyudutkan kehidupan ulama, bahkan menganggap tidak ada kelebihan dalam kehidupan manusia. Uronyo orang si'lun yang paling pet. Ada seorang yang mengeluarkan statement pendapatnya, tidak perlu kita antarkan anak ke ma'had, ke dayak, ke pesantren. Kenapa? Karena misi dalam pesantren itu adalah mendidik seseorang menjadi ahli teroris. Ipegah orang-orang dalam dayak teroris, ikun dengan kalimat-kalimat yang pet mata ada, sakit mata, pet hati, teklik temo. Kiban kalimat yang diutarakan, wahai adik-adik calon teroris masa depan. Ikun kesah urung-urung yang nalam daya, anak-mit yang jakbet tengok dimerena ilmu agama, dihafai Al-Quran, dipelajari kitab kuning, dipernau akhlak, dituri Allah. Terus urung-urung yang memojokkan Islam di kalangan sekarang, gekun dayanya adalah penghambat masa depan. Dan nyo tapahami bersama orang si'lun. Lam daya tajuk anak te watai wujud kurang. Wate gampung haik tapi ki dalam kondisi pandemi corona, uronyo lon salah sida dari urang yang gebo sebagai pimpinan ma'had di Bukit Rata. Le orang yang mengeluh, wali-wali murid kamu yang mengeluh dalam kondisi pandemi, pegah ustaz, pajan balik udayah, pakan bunda, pakan ayah, pakan ummi, pakan abi, haik kamu jagali anak di kampung, merajalela dengan kemaksiatan. Artinya apa? Diantarkan anak ke dayak bukan untuk menjadi teroris, tetapi orang yang pahami ilmu agama sehingga jelas kehidupan kedanya. Statement-statement tersebut dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Namun bek dikotori pikiran-pikiran katanya lebih orang yang na di Aceh, bahkan di masjidnya orang si'lun. Ni pahami bersama. Nganwap kamu pajuh on rumput, nganwap kamu melemak di dayak, nganwap gure-gure katanya getempo abik masa, getinggai gampung, gebuat, gepahami kitab kuning. Uronyo cukup le orang yang malim sehingga katanya gadah awam dalam kehidupan. Tak doa kiban cara ibadah kepada Allah, tak doa kiban cara rukuk kepada Allah, tak doa kiban cara tamudu, tak doa kiban cara tak putodro kepada Allah, kiban cara tak udep dengan manusia. Itu semua disampaikan oleh para alim ulama, ilmu-ilmu yang dikupas dari kitabnya ulama. Maka uronyo
menyena pendapat-pendapat yang legayan urang Syiklun, mari berjibaku legatanya untuk tahantam dan tatentang hal tersebut. Menyena orang yang bi statement pendapat dan opini bahawa tempat Dayaknya adalah tempat yang mendidik, yang dididik ahlinya, penghuninya, masyarakat Dayaknya menjadi ahli teroris, itu sangat jauh dari pemahaman, sangat jauh dari definisi para santri. Nah tinggal ngejamun Dayak tubuh ireng yang nadi Jawa, para tokoh-tokoh kokang senjata, orang yang berada garda terdepan saat memerdekakan Indonesia pada tahun 1945 adalah para santri dan para alim ulama yang mereka berjuang habis-habisan berada pada garda terdepan, iru darah, gero darah para alim ulama dan santri untuk merdekanya Indonesia. Sekarang sudah maju Indonesia, ditenggelamkan sejarah santri dalam kehidupan mereka, seolah-olah menghambat kehidupan Indonesia karena adanya pendidikan agama. Nah, padundro oknum hana perlu tersebut nah. Di media mereka berbicara, apa itu? Pendidikan agama Islam harus dihapuskan dari kehidupan persekolahan dan pendidikan. Statement yang demikian sangat membuat hati orang Islam ini tersakiti. Ditambah, kenapa harus dihapuskan? Karena menghambat proses kemajuan bangsa. Wate pegahabak, wate diungkapkan kalimat tersebut, teput matai hanai kalian kepada Turki. Kiban majunya Arab, kiban majunya Turki, kiban majunya China, kiban majunya negara-negara yang menjalankan syariat Islam. Brunei Darussalam, tidak ada kejahatan, tapi mereka makmur luar biasa. Karena na Islam, Indonesia mentengah. Karena ada Islam, Indonesia masih kokoh. Karena ada Islam yang berkontribusi dan dulunya sehingga Indonesia merdeka hamba Allah dengan longlongan kalimat takbir yang diungkapkan oleh Soekarno beserta para pejuang-pejuangnya. Maka kita nyobek perlet tua kepada sejarah bahwa agama Islamlah yang mengambil andil terbesar untuk memerdekakan Indonesia dalam kehidupan sejarahnya. Bahkan Sidin dalam ILC dikupas bahwa Islam ini tidak mengharap kekayaan. Para penduduk muslim yang ada di Indonesia bukan perle kepada kemewahan, tetapi berilah haknya sebagai warga negara. Jangan seolah-olah asing di negaranya sendiri. Dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketenteraman, gepa habis masa, gepa habis wate untuk pelajari kitab, kepu tujuankan kedrawa untuk gebi ilmu kepada orang lain. Waktu terkaji urang Syiklun yang paling ya ke Allah dalam kategori hambanya Allah, manusia adalah ulama. Na urang yang ken ke Abu Mudi, na urang yang ken ke Abu yang na di Tanah Pasi, na urang yang ken ke Abu Balak, na urang yang ken ke Abu Gedanyo. Menyertanya urang-urang yang keng Islam, menyertanya urang-urang yang keng syariat Islam, maka akan naru imata urang Syiklun wate saat ulama-ulama katanya ngan wakna gotnya mungkin saja Aceh menteng berkat tiba-tiba terus urang dihina luar biasa. Urang Syiklun tidak sedikit uronyo habib-habib, ulama-ulama, bahkan tokoh-tokoh Islam disudut pandangkan dalam kehidupan mereka, dicari cara supaya kehidupan mereka tidak tenteram, tidak tenang. Le urang Syiklun, berapa banyak habib-habib kita yang tidak perlu kita sebutkan namanya, halepah gua, dipenjara, dikriminalisasi, disudutkan, dipojokkan dalam kehidupan. Mereka siap berjuang untuk agama. Ulama-ulama siap geputun tubuh urang Syiklun demi agama Allah. Bahkan yakhsyallah min ibadihil ulama. Agamanya anu pegah oleh Nabi wate ujung kata kiamat, agama Islamnya tak ubah ji lagi ngeapui. Pemakna urang Syiklun harus tamat. Wate tamat jara luka dan tutung resiko gedanya urang yang beragama Islam. Apa maknanya? Islam di akhir zaman itu disudutkan, dipojokkan dalam kehidupan. Lagi tanya orang Islam berkokoh hati, beriktikad yang pa, walaupun pet, walaupun lagi tutong, lagi apui, ditanya ban Bandung tetap harus berpegang waqtasimu bihablillah, menemat beragama Allah, baik sagai tak perlu orang Syiklun.
Cara jikiban petrodro kepada alim ulama. Jak pada tempat-tempat yang majlis taklim. Jak pada tempat-tempat yang pengajian. Pakon lagi nyan. Karena orang-orang yang gemar ilmu pengetahuan agama akan diangkat derajat li Allah Ta'ala. Orang syi'lun katruk masa sepantasnya li gedanyo. Tak hormati para alim ulama, tak hormati para gure-gure gedanyo, tak hormati para masyayikh gedanyo yang tak tepu bersama apabila ulamanya meninggal dunia. Hana orang yang gantau. Toh contoh tengku, lagi contoh kaca cermin tempat gedanyo doh. Apabila cermin tersebut retak dan pecah, tapu sapat orang syi'lun han sama lagi asai mula. Pemakna sidro dua bahkan puluhan ulama gecok oleh Allah Ta'ala. Baik tu bayang keberkat ulama yang gantau akan sama dengan ulama yang jamun. Pertanyaan jihuronyo, orang yang sama malim lagi Abuya Mudawali, orang yang sama tasawufnya, yang sama khusyuknya, yang sama alimnya lagi Abuya Abu Krungkali. Ulama-ulama yang lahir ujung jino merupakan murid-murid daripada ulama awai urang syi'lun, yang mana kelebihan ulama-ulama awai di Aceh luar biasa. Maka karenanya mari sama-sama digedanyo untuk tak angkat derajat para alim ulama. Menyena urang kun pendapat-pendapat yang hana sesuai dengan pikiran gedanyo. Baik langsung tak caci, baik langsung tak maki, baik langsung tak ejek para alim ulama. Karena cukup pet watai berno agama geduk lam dayah. Tingkat lon tuan dalam kitab Ta'lim Muta'allim, watai lon semebut kepada anak-anak yang di pesantren urang syi'lun. Watai lon baca bab ta'zim kepada ilmu, ta'zim kepada gurau, ta'zim kepada ustaz, ta'zim kepada urang mengilmu. Hinan gepegah urang syi'lun. Sayyidina Ali pernah gekun dalam sebuah pendapatnya, gekun le Sayyidina Ali. Seandainya sidra urang dipernolong terhadap apapun itu, maka siap lun dijadikan sebagai budaknya, dijadikan sebagai hambanya, dijadikan sebagai khadamnya, dijadikan sebagai pelayannya. Siapa yang berkata demikian? Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa beliau? Orang yang pernah gekun li Nabi dalam hadisnya, wa Ali babuha. Ali merupakan pintunya ilmu, tapi gekun lagi nyan orang syi'lun. Pernah dalam sebuah riwayat, kan cuma perkataan diimplementasikan oleh Imam Sayyidina Ali. Apa yang gepubut? Sidra kafe Yahudi, kafe Quraisy. Tengah gejak Sayyidina Ali, asal diangkat gatik. Gekun le kafe Quraisy tersebut, baik tau Ali pakon asal ni tuhi. Gekun le Ali pat tanda asal nyan dituhi. Asal nyan dituhi dengan dibut gatik. Sehingga Ali berpom, watai kamu pom gepegah le Sayyidina Ali drone kajut ke gurelun. Bak bidang asal tuhi. Selanjutnya apa yang gepubul le Sayyidina Ali? Watai lewat Yahudi tersebut, kafir Quraisy tersebut tetap berdiam diri, gehormati, han gelewat, han gelingke, dumnan hormat terhadap gure yang penuh tukang cara tuhi asal. Tidak bayangkan ronyo, seandainya ada di kalangan kita ulama-ulama gura-gura yang pernah tentang kiban baca Al-Quran, yang pernah kiban cara terpahami fiqh, kiban cara terturi Allah, kiban cara terterapkan akhlak yang mulia. Tiba-tiba ada orang di kalangan kita yang gehina, gecaci, gesumpah serapah luar biasa orang syi'lun. Ali orang yang mengajarkan terhadap kencing anjing saja dihormati luar biasa. Tanya geperno ilmu agama tacim caci dan tatim maki, citanya orang syi'lun kiban bejat gedanyo dibandingkan Sayyidina Ali. Maka kajian orang syi'lun tawalam, mari sama-sama tamaknai, tapahami bahawa orang-orang ilmu ulamanya adalah orang yang paling ya ke Allah. Ulamanya adalah orang-orang yang paling yang jid ke warisnya para anbiya, para nabi-nabi. Maka sudah sepantasnya, sepatutnya legetanyo tak menemat dan tajak tak putodrod kepada agama Allah melalui wasita dan wasilah para alim ulama. Orang syi'lun, kelebihan bagi orang-orang yang dalam majlis ilmi, lagi uronyo khutbah Jumaat, nasihat didengar oleh semuanya. Apa kelebihan? Kulluhum udulun. Setiap getanyo yang dalam majlis ilmi merupakan orang yang adil, walaupun pernah kita kerjakan kejahatan,
maksiat yang barometernya kurang kecil diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita beristighfar, berada dalam majlis ilmu, akan gepa ampun li Allah Subhanahu wa taala. Munyo uronyo taklim yang na di Masjid Jabal Nur. Tip subuh nak pegat pengajian, tip malam nak pegat pengajian. Yang temu berat hanya tengku imam ataupun gure-gure yang tahoi, yang but hanya tengku bila. Maka tatanyang ke urang Syiklun pajan masa gedanyo gepegat li Allah Taala sebagai urang yang ade jauh dari kefasikan, jauh dari kebiadaban, jauh dari kejahatan dalam kehidupan gedanyo. Mari sama-sama urang Syiklun tak amalkan lagi gekun li Nabi. Gayu merno minal mahdi ilal lahdi, dari pun lahir sampai terus uliang lahat getanyo bersabi-sabi dalam kondisi merno agama. Merno agama leboh pondasi merupakan perlain bagi getanyo penyan fikih, tasawuf dan tauhid. Taturi tauhid sebagai tanok dalam kehidupan getanyo. Gebui bayangan li para ulama. Apa makna? Hana pat idua pulain apabila tauhid yang hanakang dalam kehidupan getanyo urang Syiklun. Tabarno fikih sebagai pagu, sebagai tanaman, tamberno tasawuf sebagai paga. Apabila tanaman katimo, fikih kana, tauhid pun kana tempat tapula. Apabila hana tasawuf dan akhlak dalam kehidupan gedanyo urang Syiklun, akan dijak binatang ternak dipajo tanaman gedanyo ban Bandung. Maka tiga konteks ilmu tersebut harus tak kuasai. Yang gebuhnan jino li Abu Mudi tastafi leboh konteks agama ilmu persatukan dalam sabuk wadah. Maka mari sama-sama urang Syiklun, walaupun sibuk dengan urusan dunia, walaupun sibuk dengan kegiatan, walaupun sibuk dengan apapun berbagai macam ragam aktivitas yang kita lakukan, baik pernah tua dalam siuro benar tadu tapi fikir terhadap ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah Taala melalui rasulnya dan diutuskan geputruk kepada ulama-ulama yang na di Aceh jino. Mudah-mudahan urang Syiklun gedanyo ban Bandung akan jadi ke urang yang ikut ulama sehingga ya ke Allah lagi ulama ya ke Allah. Dan insya-Allah manya gedanyo sabe dalam agama dan sabe dalam jalannya agama, dalam majlisnya ilmu, akan gebi tempat yang indah li Allah Taala di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul untuk amin amin ya rabbal alamin.